Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi yaumil mizan. Amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la ma'suda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Fayaqulu rabbi israh li sadri amin wa yassir li amin wahlul 'uqdatam min lisani amin yafqahu qawli. Ilahi anta ma'sudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pilih sayang, semua dikasih semua disayang. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda kita, habibana wa nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mana membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman Siti Khadijah sampai zaman Siti Badriah, dari zaman naik onta sampai zaman naik mobil Toyota. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di mana diturunkan Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan. Yang mana sering kita sebut sebagai nuzulul Quran. Lalu apa itu nuzul Quran dan apa faedah dari nuzul Quran? Demikian hadirin, faedah nuzul Quran ia akan jadikan tema pada kultum pada siang hari ini. Nuzulul Quran ialah di mana Allah menurunkan Al-Quran pada hari tersebut. Tak semata-mata Allah menurunkan, pasti di situ ada pelajaran dan mengandung hikmahnya. Lalu pelajaran dan hikmah apa yang kita bisa ambil dari turunnya Al-Quran? Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana artinya, wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyakit, sebagai penyembuh penyakit yang ada dalam dada, serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Demikian hadirin, bahwasanya tadi menjelaskan faedah dari turunnya Al-Quran. Yang pertama, sebagai mau'idoh, sebagai nasihat. Bagi siapa? Bagi kita semua selaku orang yang beriman, yang berupa seruhan agar kita menunjukkan kebenaran, agar terhindar dari kesesatan. Lalu nasihat apa yang Allah berikan kepada kita semua? Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa aqimus shalah, kerjakan salat karena salat adalah tiang agama. Ibaratkan suatu bangunan tanpa tiang, tanpa pondasi pasti hancur, begitupun agama Islam tanpa salat. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, faedahnya dari turunnya Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Obat apa? Segala penyakit, mau penyakit zahir maupun batin, mau penyakit yang bisa dideteksi oleh dokter maupun tidak bisa dideteksi oleh dokter. Jadi Al-Quran itu obat. Dalam Al-Quran, wa nunazilu minasyifa wa nunazilu minal Quran ma huwa syifa, yang mana artinya Allah telah menurunkan Al-Quran itu sebagai obat, mau penyakit zahir maupun batin. Jadi sebaik-baiknya obat adalah Al-Quran. Ada sebuah ulama di Mekah yang mana ulama tersebut mempunyai anak yang mana anaknya sakit, tidak bisa disembuhkan kembali. Ketika itu ulama tersebut membacakan ayat Al-Quran di depan anaknya berhari-hari, karena berkah dari Al-Quran yang anaknya udah diponis oleh dokter tidak bisa sembuh, bisa menjadi sembuh kembali karena berkah Al-Quran. Masya Allah. Selain itu juga Al-Quran bisa menyembuhkan orang yang kesurupan, orang yang tidak waras menjadi waras karena dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Yang ketiga, faedahnya dari turunnya Al-Quran itu sebagai huda, sebagai penunjuk. Bagi siapa? Bagi kita selaku makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah,
Aku telah menurunkan dari surat Al-Fatihah sampai Anas itu buat petunjuk bagi umat manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Jadi Allah itu udah mengasih petunjuk kepada kita. Ketika kita pengen anak ganteng, baca surah Yusuf. Ketika kita ingin mempunyai anak yang cantik, bacalah surat An-Nisa. Jadi Allah itu udah mengasih petunjuk, banyak petunjuk dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya ada 3 faedah dari turunnya Al-Quran. Yang pertama sebagai mauidhah, sebagai nasihat. Yang kedua sebagai syifa, sebagai obat. Yang ketiga sebagai huda, sebagai petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya ada 3 faedah dari turunnya Al-Quran. Yang pertama sebagai mauidhah, yang kedua sebagai nasihat, yang ketiga sebagai petunjuk. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sebelum saya akhiri ada sebuah pantun. Kuntilanak naik sepeda, sepedanya nabrak batu. Sebenarnya dia masih ingin berbicara, namun sayang belum cukup waktu. Saninten boh saninten, dicali parapatan. Hapunten boh hapunten, hapunten boh hapunten, bilih aya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.